Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik dalam setiap saat kehidupan kita, musim apapun yang kita lalui, Dia tetap ada bagi kita. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman. Mari kita siapkan hati menerima kebenaran firman. Bapa, kami bersyukur firman Tuhan ya dan amin. Berbicaralah lewat hamba-Mu, sehingga firman-Mu menyukakan hati kami, memberikan kami pengharapan, kekuatan yang baru untuk melangkah menghadapi hari ini dan hari esok. Roh Kudus urapi di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di seri akar, kita sudah lewati minggu pertama bahwa betapa pentingnya akar bagi tanaman, begitu pula kehidupan orang Kristen yang harus berakar di dalam Kristus. Berakar di dalam Kristus berarti kita juga mau bertumbuh di dalam Dia, ingin mengenal Dia lebih dan lebih lagi. Kita menyerap mineral, air maupun tanah, yaitu dengan hati yang terbuka kita terima firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengoreksi kita untuk meluruskan jalan kita. Bahkan kita terbuka untuk Roh Kudus menyingkapkan kepada kita apa sesungguhnya akar permasalahan yang kita hadapi. Di mana akar permasalahan, orang yang menjauhi dari kasih karunia Allah tentunya akan timbul akar pahit. Kalau akar pahit, seseorang tidak ada pemberesan, maka dimanapun ia berada, ia tidak ada membawa damai dan tidak bisa menikmati kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Begitu pula akar permasalahan sesungguhnya adalah cinta akan uang, adalah akar kejahatan, sehingga menimbulkan maupun kriminalitas, kejahatan, semuanya dari unsur cinta akan uang. Ini adalah akar kejahatan. Dan juga akar permasalahan yang kita belajar minggu yang lalu, bahwa ada akar kesombongan, yaitu keegoisan diri pribadi, sehingga kita tidak bisa melihat bahwa Allah turut bekerja. Yang kita andalkan adalah pengalamanku, kekuatanku, kenalanku, dan semuanya tentang aku. Namun Kristus ingin kita orang yang berakar di dalam Kristus, sesungguhnya kita lebih lagi bergantung kepada Dia, Kristus yang hidup, yang segalanya dalam hidup kita. Di mana akar yang merambat, yaitu ke tepi aliran sungai, yaitu kita mendapatkan air yang jernih, maupun firman Tuhan yang segar. Kita dibawa ke rumput hijau yang tenang, sebab Dia adalah gembala yang baik. Ada juga akar permasalahan di mana kehidupan kita, yaitu ada iri hati kesuksesan seseorang dipakai Tuhan, namun kita sendiri tidak berikan hidup kita kepada Tuhan, namun kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga kita tidak tahu mengucap syukur, yang taunya adalah mengeluh, dan kita melihat bahwa nasib itu tidak baik. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada namanya nasib buruk, tidak ada. Di dalam Yesus Kristus ada hari depan yang penuh harapan, ada kepastian di dalam Kristus Yesus, ada damai sejahtera, sukacita yang melimpah dalam hidup orang percaya. Untuk itu, orang percaya hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Sang Pencipta yang langit dan bumi. Dia yang tahu hari masa lalu kita. Dia tahu apa yang kita hadapi hari ini. Dan Dia tahu kemana Dia akan bawa kita. Untuk itu bagian kita adalah belajar untuk taat, berkarakter Kristus, yaitu sehari-hari kita diproses, sehingga kehidupan kita ada pendudukan diri kepada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Ikuti jalannya Tuhan, sekalipun jalannya sempit, tapi jalannya menuju kehidupan, itu yang kita pilih. Roh Kudus adalah sahabat kita, adalah pribadi Allah sendiri yang tinggal berkarya dalam hidup orang percaya. Untuk suara pembalan hari ini, di mana berjudul tanaman yang akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Tanaman yang akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Kita perhatikan, kalau akar yang baik, dia akan merambat dan sehat pertumbuhan dari tanaman tersebut. Tetapi apabila ada akar yang tidak sehat, tanaman seperti ini
akar ini harus dicabut sampai ke akarnya. Kalau tidak, dia tidak akan berfungsi maksimal seperti yang diciptakan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Masih terlihat tanaman tersebut, masih terlihat apa yang dilakukan. Namun sesungguhnya akarnya adalah akar yang kering, akar yang membusuk, akar yang membahayakan, merusak bangunan sekitarnya dan merusak tatanan alam yang ada di sekitarnya. Untuk itu kita akan pelajari apa yang dimaksud firman Tuhan ini. Kita baca di Matius pasal 15. Matius pasal 15 ayat yang ke-13. Kita akan perhatikan tanaman seperti apa yang akan dicabut dengan akar-akarnya. Matius pasal 15 ayat 13. Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya." Sekali lagi, jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya." Kita lihat tanaman yang akan dicabut dengan akar-akarnya. Tentulah tanaman ini tanaman yang tidak berguna, tanaman yang tidak sehat, tanaman yang membahayakan. Dan kita akan lihat apa yang dimaksudkan firman Tuhan. Tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga. Bapa kita yang di surga, ya, dia sangat rindu kehidupan kita bertumbuh, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat menjadi berkat buat sekeliling kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Namun ada jenis-jenis tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga. Dia akan mencabut sampai ke dengan akar-akarnya. Kalau kita masih tinggalkan akarnya, dari kelihatannya dari luar tanamannya sudah tercabut, namun akarnya tidak tercabut, maka akan timbul kembali di hari-hari kemudian. Kehidupan kita ada waktu menanam, ada waktu untuk mencabut, ada hal yang dicabut, apa yang dicabut, dan kita perhatikan harus dicabut sampai ke dengan akarnya. Dan ini harus kita perhatikan dalam kehidupan orang percaya. Ada penolong kita yang sejati adalah Roh Kudus yang menginsafkan. Roh Kudus partner kita, Roh Kudus Allah pribadi sendiri. Dia bekerja, berkarya dalam hidup kita. Apabila kita mau sungguh-sungguh percaya kita adalah bait sucinya, kita izinkan Roh Kudus untuk menolong kita, membawa kita kepada seluruh kebenarannya. Berarti kita mau mengalami perubahan. Orang yang mau mengalami perubahan, berarti dia izinkan tanaman yang bukan ditanam oleh Bapa-Ku di surga dicabut dengan akar-akarnya. Kita akan lihat dari perikop Matius pasal 15 ayat per ayat. Nanti kita akan lihat poin yang akan disampaikan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Matius pasal 15. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Ayat 3, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Poin yang pertama, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga akan dicabut bersama akar-akarnya adalah adat istiadat nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu akan dicabut bersama akar-akarnya. Kehidupan orang percaya, kita dari latar belakang yang berbeda-beda, dari daerah, wilayah, suku, bangsa yang berbeda-beda, dari berbagai bangsa di dunia ini. Namun kehidupan orang percaya, ada tanaman yang ditanam, di mana nenek moyang dari satu turunan ke demi turunan yang menganggap itu sebuah kebenaran, ternyata itu adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga. Tentunya tidak semua adat istiadat jelek, tidak, itu bukan maksud saya. Tetapi yang saya maksudkan,
begitu sebagian besar ada adat istiadat yang melanggar firman Tuhan, yang dari turun-temurun, generasi demi generasi, terus dipraktekkan, dilakukan, sesungguhnya melanggar perintah Tuhan. Seperti saya dulu dari latar belakang yang menyembah dengan dupa kepada nenek moyang, kepada kakek atau siapa yang sudah meninggal. Itu adalah ajaran-ajaran yang dahulu, adat istiadat yang diajarkan turun-temurun, bahwa kita berbakti kepada leluhur kita. Sesungguhnya itu bukan tanaman yang ditanam oleh Bapa di surga. Harus dicabut bersama akarnya. Banyak yang juga lahir secara orang Kristen dan membawa tradisi yang dicampur dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, ketika orang sudah meninggal masih berupaya untuk melakukan ritual-ritual untuk orang-orang meninggal. Sesungguhnya yang orang meninggal sudah berurusan yaitu langsung dengan Bapa di surga bagi mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Kita yang masih di bumi ini, masih hidup, kita berurusan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah sesama kita. Sesama kita bukan orang yang sudah meninggal. Sesama kita adalah orang yang ada di sekeliling kita. Keluarga kita yang masih hidup maupun masyarakat, kelompok, komunitas di mana kita berada. Ini sangat penting. Jangan kita menaruhkan adat istiadat jauh melampaui bahkan di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi izinkan seluruh adat apapun, adat istiadat dari nenek moyang semuanya ditundukkan kepada kebenaran firman. Apa yang melanggar firman Tuhan, kita tidak akan praktekkan lagi. Ya, kita memilih untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan seutuhnya. Itu adalah akar yang sehat. Namun ada tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut bersama akar-akarnya, yang Yesus katakan, yaitu adat istiadat yang dibawa dari orang Farisi ya, dan ahli-ahli Taurat. Dan kita akan lihat sepertinya mereka adalah orang Kristen, namun mereka masih menyimpan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus berani tanggalkan. Karena Yesus katakan, Bapakku akan mencabut dengan setiap tanaman yang bukan ditanam oleh Bapakku di surga bersama dengan akarnya. Kita ulang lagi ayat 3. Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Kita lihat di beberapa daerah-daerah kantong Kristen yang ada di Indonesia. Berapa banyak adat istiadat yang ada, yang terus dipraktekkan, yang sesungguhnya tidak berkenan melanggar firman Tuhan. Masing-masing kita akan lihat bagaimana dari suku demi suku adat istiadat yang diturunkan seringkali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 4. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tuhan suruh kita menghormati ayah kita dan ibu kita. Ini bukan berarti suruh kita menyembah berhala, menyembah ke orang tua kita yang sudah meninggal. Bukan. Tapi selama mereka masih hidup, layanilah mereka, hargailah mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik untuk orang tua kita yang masih hidup. Kita lanjut ayat 4. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ayat 5. Tetapi kamu itu siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Mengambil alasan bahwa dia membawa persembahan pada Allah, tapi mengabaikan orang tuanya. Mari, kalau orang tua kita masih hidup, masih Tuhan berkenan bersama kita, layanilah mereka dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus. Kita tahu bahwa suatu hari kita juga akan menjadi tua. Ya, kita yakin dan percaya bahwa Bapa pasti pelihara hidup kita.
selama kita masih di bumi, orang tua yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita melahirkan kita. Mari perhatikan mereka. Ini bukan berarti kita menyembah mereka, tapi kita menghargai berkat Tuhan, menghargai kasih karunia Tuhan, keluarga yang sudah Tuhan tempatkan. Bagaimanapun, mereka adalah orang tua kita. Orang tua yang sudah melahirkan kita, membesarkan kita, berkorban untuk kita. Kita lanjut di ayat 5. Apa yang ada padaku yang dapat digunakan pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan pada Allah. Ini hanya sebuah alasan. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Jadi poin yang pertama, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut bersama akar-akarnya adalah di mana ajaran adat istiadat yang melanggar perintah firman Tuhan. Seringkali memakai alasan-alasan yang sesungguhnya melanggar firman Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita lakukan firman Tuhan apa adanya. Firman Tuhan, ya dan amin. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Karena firman Tuhan sempurna adanya. Bagian kita orang percaya, kita belajar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan, mempraktekkan firman Tuhan. Tidak bisa kita suka menyembah Tuhan, tapi ternyata kita kurang ajar terhadap orang tua kita, ataupun kita dengan sesama kita, dengan perkataan, perbuatan. Kita akan lihat di poin berikutnya. Ya, ini sangat membahayakan karena Farisi dan orang ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang sepertinya mengenal hukum Taurat, mereka bisa ucapkan, mereka bisa hafalkan, tapi mereka tidak melakukannya. Kita lihat di poin yang kedua, ya. Hai orang, ayat 7, hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, lip service, hanya bibirnya saja, padahal hatinya jauh daripadaku. Poin yang kedua, akan dicabut bersama akar-akarnya. Ketika mulut saja yang melayani Tuhan, tapi hati menjauh. Sekiranya itu menjauh dari kehidupan kita, kita sebagai pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, mengampuni orang yang bersalah pada kita, tidak menyimpan kesalahan, kita tidak membalas kejahatan yang kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, kita lakukan firman Tuhan untuk memberi tumpangan kepada orang yang membutuhkan. Dan apa yang bisa kita lakukan? 5 ketul roti, 2 ekor ikan. Dengan tangan yang ada, kita bekerja. Dengan kesehatan yang ada, kita muliakan Tuhan. Dengan harta yang ada, kita dapat memuliakan Tuhan, bahkan memberkati seseorang. Kalau kita tidak bisa membantu banyak orang, setidaknya kita bisa membantu 3 orang. Kalau 3 orang pun kita tidak bisa, setidaknya kita bisa membantu seseorang. Dalam banyak hal. Baik itu dalam hal waktu, keuangan, bahkan doa-doa kita jauh melampaui apa yang bisa kita lakukan. Sungguh Tuhan ingin bibir kita memuliakan Tuhan, hati kita juga dekat dengan Tuhan, supaya kita sinkron antara ucapan dan perbuatan kita. Seringkali kalau firman Tuhan, kita memakai firman itu untuk menyatakan kesalahan orang lain, padahal firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan kita sendiri. Ya, kita belajar untuk izinkan firman Tuhan mengoreksi kita. Hatinya jauh daripada Tuhan. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya, mereka kejar sesuatu yang ternyata adalah perintah manusia belaka. Mari, lakukanlah firman Tuhan. Kita ditempatkan dimanapun berada. Tentunya ada aturan-aturan dan sebagaimana, itu semua sesuai dengan firman Tuhan untuk kita lakukan. Tapi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus memilih untuk mentaati firman Tuhan. Ya, untuk melakukan firman Tuhan.
Karena seringkali ada kemunafikan di mana apa yang diucapkan dan dilakukan bertolak belakang. Hendaknya itu jauh dari kehidupan kita. Kita mau berakar sungguh-sungguh sehat, kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkarakter Kristus, sehingga akar permasalahan-permasalahan yang ada Roh Kudus menyingkapkan kepada kita. Dan saat ini tentang dicabut sampai dengan akar-akarnya. Jangan tinggalkan, sisihkan hal tersebut. Ajaran-ajaran yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan baik, Tuhan kasih. Benar, Tuhan kasih, Tuhan baik. Dan jangan lupa, Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Dia tidak akan tutup mata, dia melihat perbuatan baik maupun buruk, ya, perbuatan tersembunyi, semuanya dia tahu. Untuk itu kita hidup takut akan Tuhan. Perkataan kita akan diperhitungkan, perbuatan kita akan diperhitungkan di hadapannya. Untuk itu kita harus berjaga-jaga dalam perbuatan dan perkataan, bahkan pikiran kita. Terjadi hal-hal yang buruk itu karena pemikirannya, paradigma pemikirannya tidak sehat. Pemikiran-pemikiran mereka-reka, mencurigai, menghantui, dan pemikiran-pemikiran yang egois, semuanya juga timbul dari hati yang kosong. Seseorang yang hatinya kosong, maka apapun ajaran-ajaran yang segala macam ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan pun masuk, campur-campur kebenaran firman Tuhan yang didengar dengan keegoisannya, dengan hal-hal yang lain, dicampur-campur. Untuk itu kehidupannya tidak maksimal. Namun biarlah suara pengbalan hari ini membukakan mata kita. Ada tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga, kata Yesus, akan dicabut sampai dengan akarnya. Izinkan Bapa kita di surga mencabut tanaman yang tidak ditanamnya, dicabut dengan akar-akarnya. Baik itu kesombongan, kepahitan, kebencian, yang sudah disampaikan akar permasalahan di minggu yang lalu, dan juga hari ini tentang ajaran-ajaran adat istiadat yang tidak sesuai dengan yang melanggar firman Tuhan. Ya, itu harus kita tanggalkan. Kita percaya itu tidak boleh ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kita lanjutkan ayat 10. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Seringkali mentor saya juga sampaikan, mungkin kita lapar, kita makan, kita boleh makan mungkin berapa piring, tapi berkata-kata, mari perhatikan perkataan kita. Ada di satu seri suara pembalan tentang lidah kecil ini, think before you speak. Jadi kita benar-benar berpikir dulu sebelum kita berbicara. Jadi kita tidak langsung keluarkan kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang menuduh, mencela, mendakwa, menghina. Itu sangat kejam di mata Tuhan. Pembunuhan yang ada itu sudah menyeramkan, tetapi lidah yang tajam akan melukai banyak orang. Poin yang ketiga, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Poin yang ketiga adalah mulut yang menajiskan orang. Poin yang ketiga adalah mulut yang menajiskan orang. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Perkataan kita itu akan memberikan sebuah gambaran siapa kita sesungguhnya. Ketika kata-kata orang seringkali melukai, itu adalah orang yang terluka, yang belum dipulihkan, perlu mengalami pemulihan. Semuanya dibalut dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan kompromi terhadap dosa,
kasih Tuhan bahkan akan mengkonfrontasi dosa di dalam diri kita, maupun dengan jiwa-jiwa yang memang Tuhan percayakan kita untuk mengarahkan, membina. Kita harus berani untuk memberikan sebuah nasihat yang timbul dari hati yang suci. Ada sebagian orang yang memberi nasihat, tapi dengan tidak hati yang tulus, sehingga merusak, bahkan menyakitkan orang lain, dan tidak membalasnya. Namun Tuhan ingin kita memberi nasihat keluar dari hati yang tulus. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kita baca ulang 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Hanya Tuhan yang tahu kondisi hati kita yang sesungguhnya, dan Dia menyelidiki hati kita yang terdalam. Apakah kita benar-benar tulus dalam memberi nasihat? Apakah kita motivasi kita ingin seseorang membangun hidupnya? Atau kita memberi nasihat dengan kesombongan, keangkuhan kita untuk mencela orang lain? Bukan. Tapi dengan hati tulus, kita memberi bimbingan, arahan, dan nasihat. Sehingga orang yang kita layani, mereka sungguh-sungguh mendapat kasih karunia untuk mengalami perubahan. Tujuan nasihat selalu harus keluar dari hati yang tulus. Kalau tidak, maka kata-kata yang keluar akan menyakitkan dan merendahkan yang mendengarnya. Mari dengan sikap hati seperti ini, kita terbuka untuk Roh Kudus berkarya menolong kita untuk menjaga bibir ucapan kita, sehingga mengekang apa yang kita ucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Kita lanjut di ayat yang ke-12. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Kehidupan kita telah menyampaikan kebenaran, melakukan kebenaran, sesungguhnya adalah batu sandungan bagi orang Farisi, karena mereka tidak mau berubah, ya, tidak mau bertobat. Tetapi kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan, maka perkataan Yesus, sekalipun begitu keras, itu akan membawa kita mengalami pemulihan. Karena oleh Dia, kasih yang sempurna mengalir dalam hidup kita. Ayat 13, jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya." Sebagai teks ayat utama kita. Tanaman, begitu banyak tanaman, tapi ada tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Mari, biarlah kehidupan kita selalu terbuka untuk Roh Kudus menyingkapkan apabila ada tanaman-tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga. Seperti yang tadi, poin pertama, adat istiadat yang jauh lebih berharga daripada kebenaran firman Tuhan. Yang melanggar firman Tuhan harus kita tanggalkan. Ya. Yang kedua, di mana kita harus melihat bahwa hati seseorang yang menjauh dari Tuhan, kembalilah. Hati ini berikan kepada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Berikan hati ini tempat untuk Dia, Sang Raja, untuk memerintah. Yesus, Raja atas hati kita. Yang ketiga, kita harus memperhatikan mulut, ucapan kita. Mulut yang menajiskan orang atau menyehatkan. Karena dari perkataan kita dapat membawa berita kabar baik, kesembuhan, mendoakan, mengucapkan berkat, memuliakan Tuhan. Tapi
dari mulut juga dapat keluar kata-kata yang tidak berkenan, merendahkan, menghina, dan mengejek. Mari kita sungguh-sungguh perhatikan. Ada tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Kita lanjut ayat 14. Farisi, ahli Taurat, mereka adalah orang-orang yang berkecimpung, sepertinya tahu perintah Allah, tapi tidak melakukannya, dan menafsir dengan dirinya sendiri apa kemauannya. Tapi biarlah firman Tuhan menafsir firman Tuhan itu sendiri. Roh Kudus yang menyingkapkan rahasia firman Tuhan kepada orang percaya. Ayat 14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Ya, apa yang mereka lakukan, yaitu semua adalah kebenaran yang mereka anggap kebenaran diri sendiri. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Yesus menyampaikan kepada muridnya, yaitu Petrus, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi poin yang terakhir, poin yang keempat, tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut dan akar-akarnya adalah segala suatu hal yang timbul di hati, hal yang jahat, ya, pembunuhan, perzinahan, percabulan, dan sebagainya. Itu yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi kita kembali kepada hakiki yang benar. Kehidupan orang Kristen yang sungguh-sungguh berakar hanya berakar di dalam Yesus Kristus, yang berarti di dalam kebenaran firman-Nya. Izinkan firman Tuhan mengoreksi perbuatan kita maupun juga pikiran kita dan kehidupan kita. Dan izinkan Dia bekerja, berkarya, sehingga kita alami kelepasan yang sejati. Kita dapat meraih janji-janji Allah. Karunia, talenta, kesempatan yang Tuhan sudah percayakan bagi kita orang percaya, kita tidak akan sia-siakan. Izinkan Roh Kudus berkarya mencabut setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga. Jadi hati ini milik Tuhan. Ya, jadi yang poin pertama sekali lagi, di mana adat istiadat yang melanggar firman Tuhan harus dicabut. Ya, Bapakku di surga akan mencabutnya bersama dengan akar-akarnya. Bagian kita adalah rela untuk Bapa di surga mencabutnya. Relakan, ya, tanggalkan setiap adat istiadat yang melanggar firman Tuhan. Roh Kudus singkapkan. Jangan kita mengeraskan hati ataupun membela diri, tapi izinkan Roh Kudus berkarya. Maupun hati yang menjauh dari Tuhan, makanya simpan hal-hal rongsokan. Semua sampah-sampah, kenajisan, kedengkian, kepahitan, semuanya ada di dalam hati manusia. Dan itu adalah tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga. Dan juga dalam mulut ucapan kita, mari lebih lagi perhatikan, apakah membangun, apakah perkataan kita benar, tidak dusta, apakah perkataan kita tepat pada waktunya, apakah perkataan kita membangun seseorang. Mari, biarlah pada seri akar ini semakin dalam kita berakar yang benar, yang sehat, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Namun sebaliknya, akar yang tidak sehat, akar yang tidak benar, tanaman ini yang tidak ditanam Bapa di surga akan dicabut bersama akar-akarnya. Jadi bagian kita adalah relakan. Relakan Bapakku di surga mencabut sampai dengan akar-akarnya. Sehingga kita plong, kita bebas. Karena anak manusia membebaskan, maka kita benar-benar bebas. Ya, kita bersyukur
bahwa Tuhan Yesus baik, dia senantiasa ada di dalam kehidupan orang percaya yang mau mengakui dan menundukkan dirinya untuk melakukan firman Tuhan. Sekian firman Tuhan ini, Roh Kudus tolong kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman Tuhan hari ini. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku di surga akan dicabut bersama akar-akarnya. Roh Kudus tolong, biarlah kami mau membuka hati, izinkan Roh Kudus menolong kami. Sehingga tanaman maupun pengajaran-pengajaran adat istiadat yang melanggar firman Tuhan, kami mau tanggapkan. Hati ini diperuntukkan pada Tuhan, tidak menjauh tapi mendekat. Ucapan bibir kami supaya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Roh Kudus tolong kami, meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami supaya menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu juga berdoa untuk mereka yang lemah imannya saat ini. Bangkitkan, kuatkan, teguhkan iman setiap umat-Mu. Yang sakit disembuhkan oleh bilu-bilu Yesus. Yang mengambil keputusan, berikan hikmat dari surga untuk mengambil keputusan yang tepat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Materaikan firman-Mu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita tutup dalam doa berkat, saya akan membacakan firman Tuhan apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu pada pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta. 2000 tahun yang lalu kita yakin dan percaya dan doa dengan lapar haus agar pencurahan Roh Kudus dicurahkan, dinyatakan dalam hidup kita orang percaya di zaman ini, menjadi umat yang pemenang menghadapi kehidupan ini. Kita lapar dan haus, undang Roh Kudus, Allah pribadi yang bekerja berkarya atas umat Tuhan, dilengkapi penuh kuasa untuk menjadi saksi, membawa kabar Injil sampai ke ujung bumi. Saya akan baca dari Kisah Para Rasul pasal 2, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mari angkat kedua tangan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus dicurahkan atas seluruh umat Tuhan yang lapar dan haus, bertekun bersati dan berdoa, menantikan janji Bapa. Kuasa Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu turun atas kita semua, mengurapi setiap umat Tuhan. Mari saudara terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.